Sobat Bepos Online, jumpa lagi dengan saya reporter Banjarmasin Pos Mukhtar Wahid. Marhaban ya Ramadan. Saya berada di Masjid ikonik warga Kabupaten Balangan, yaitu Masjid Agung Al-Akbar Balangan. Masjid ini adalah wisata religi warga Balangan. Tetapi bukan masjid ini saja, masih ada lagi masjid-masjid lainnya dan wisata religi lainnya di Kabupaten Balangan ini, terutama adalah makam karamat Datuk Kandang Haji. Datuk Kandang Haji ini makamnya panjangnya 11 meter. Kita akan mencoba mencari dan melihat seperti apa kisah-kisah teladan dari makam karamat Datuk Kandang Haji ini. Ikuti terus perjalanan jejak guru di Banjarmasin Pos News Video. Sobat Banjarmasin Pos News Video, saya berada di kawasan makam Datuk Kandang Haji di desa apa Pak? Desa Batu Wapak kalau dulu, sekarang desa Teluk Bayur. Oh, Teluk Bayur, Kecamatan Juwai lah Pak lah, Kabupaten Balangan. Dan saya bersama Bapak Muhammad Gusti Rama, salah satu juru kunci di sini. Beliau yang memelihara di sini bersama Pak Haji Sani lah. Iya. Nah, beliau ini mengetahui banyak lah siapa Datuk Kandang Haji. Bisa diceritakan nggak Pak? Siapa Datuk Kandang Haji ini? Iya, beliau ini dulunya pertama di sini dulu masih zaman suku Dayak. Suku Dayak dulu jauh dari mengenal agama Islam. Setelah beliau pergi untuk mencari agama yang terlebih baik, beliau menemui sahabat dan teman beliau yang dari tanah Jawa, berasal dari Demak. Nah, dari situlah beliau belajar untuk agama Islam. Di situ terus beliau mengajak teman beliau untuk ke Tanah Dipa, daerah Balangan. Dipa itu kawasan kerajaan. Kawasan kerajaan. Kerajaan Hindu waktu itulah. Iya. Nggih. Dulu terletak di Amuntai untuk Kabupaten Hulu Sungai Utara. Sekarang kan terpisah sudah menjadi Kabupaten Balangan tersendiri. Nah, oleh karena itu banyaklah masyarakat untuk mengikuti beliau
untuk menganut agama Islam. Jadi Sidin itu berdakwah di wilayah Kabupaten Balangan. Balangan. Nah, itu. Kemudian apa aja yang membuat Sidin, peninggalan sejarah Sidin itu di sini, Pak, bisa diceritakan lah, Pak Rama? Kalau untuk peninggalan beliau yang dibawa dari tanah Jawa, langsung beliau pergi ke Mekah, itu batu bata. Batu bata. Sepulang dari tanah suci Mekah, beliau membawa batu bata tersebut dan dibangunlah masjid di Desa Bangka. Di wilayah Kabupaten Balangan. Selain Desa Bangka, ada di desa lain juga. Kalau untuk peninggalan beliau Masjid. masih ada masjid di Buntu Karau. Oh, Buntu Karau. Ya, itu dulunya dijadikan tombak oleh beliau. Dahulu, sekarang sudah menjadi cokmar. Setiap hari Jumat dijadikan tongkat untuk khotbah. Dari peninggalan tombak Sidin itulah. Dari peninggalan tombak beliau. Nah, kemudian bisa Sidin bermakam di sini nih, bisa diceritakan lah, Pak. Ini pinahnya bersebelahan dengan Sungai Negara lah, Pak lah. Iya, Negara Dipa. Negara di Sungai Negara Dipa. Sungai Negara Dipa Ya, namanya lah. harusnya Sungai Negara Dipa. Kalau untuk beliau bermakam di sini, dahulunya kan beliau meminta dengan murid-murid beliau, di mana hasilnya kita meninggal dan beliau itu meninggal, nantinya akan dimakamkan menyebut di Batu Wapak. Batu Wapak. Disinilah dimakamkan beliau. Dan sebelumnya ini areal pemakaman umum kah? Atau khusus saja makam Sidin? Khusus makam Sidin, khusus makam beliau. Tapi setelah beliau bermakam di sini, ada yang meninggal dibawalah ke sini, ada yang meninggal dibawalah ke sini. Kalau dulu kan di sini belum ada tempat muslimin, kuburan muslimin itu belum ada. Belum ada. Berarti suasananya waktu itu hutan rimba juga. Hutan rimba. Dan ini ada panjang lah Sidin ini pinanya, dari nisan bagian kepala dan kakek. Ya, silakan kita masuk ke dalam. Nah, nggih. Nah, jadi kita sampaikan dari sini kaki beliau. Nah, di sini kaki beliau. Di sini kaki beliau lah. Iya, kaki beliau. Nah, itu kaki, dan di sini kepala. Ini kepala beliau. Masya Allah. Ulin lah. Ulin. Kuana ulinnya. Nah, jadi kalau untuk nisan beliau itu yang paling rendah. Itu nisan beliau yang paling rendah. Oh, yang ada itu. Iya. Jeratan nano lah, kain kuning. Nah, itu yang ada jeratan kain kuning itu nisan beliau asal. Terus Bang, ada berapa nih? Ada 1, 2, 3 nisan ini? Kalau untuk nisan itu, yang lain itu nazar orang-orang. Jadi apa yang dinazarkan orang terkabul, maka orang meandak. Nggih, nisan tersebut. Dibolehkan aja lepin lah kada Bapak. Kada Bapak. Biasanya kan nazar orang itu orang membayar, silakan. Semuanya atau hutang pun kada nazarnya kada dianuakan lah. Alhamdulillah. Nggih, alhamdulillah. Kain kuning banyak saja. Sama kain kuning juga banyak juga nih, berarti nazar aja juga nih lah. Nggih. Oh, ada taruh karung yang Nah, Pak Rama, apa yang bisa dipetik dari keberadaan Sidin waktu hidupnya itu, apa sejarahnya yang bisa diambil oleh cucu generasi muda berikutnya? Kalau untuk itu, kalau untuk apa yang kita ambil dari hikmah beliau, yang beliau dulu sudah sampaikan sampai ke cucu buyut beliau, dalam artian jangan lupa untuk sholat, dan apa yang dianjurkan oleh beliau, berpuasa, sembahyang, dan selalu kita membaca Qul huwallah, salawat dan tasbih. Itu yang utama, karena mana itulah yang melambangkan
orang yang beragama Islam. Itu petua-petua sidin turun temurun lah. Turun temurun. Kelebihan adalah raitan juriat juga. Kalau untuk raitan juriat, kalau kita mulai dahulu kita belum tahu. Cuman kalau untuk juriat penunggu, kita dari penunggu. Memelihara kawasan inilah. Alhamdulillah. Alhamdulillah dipercayalah. Nggih. Pak Rahmat, diceritakan Bang, kalau dari informasi masyarakat, kehidupan sidin itu apa? Menyebarkan Islam aja kah atau ada lain kah? Bertani kah atau berkebun kah atau apa? Kalau dulu beliau ini bertani, bertani beliau dulu. Nah, jadi setelah itu, setelah bertani, beliau ini kan hasilnya, ya mungkin jalan yang terbaik untuk beliau kan ada, kita tidak tahu itu, tapi yang jelas beliau mungkin berubah haluan untuk menganut agama Islam. Dulunya kan beliau ini seorang Hindu. Warga sini juga lah, warga Kabupaten Balangan ini. Iya, dulunya kan seorang Hindu. Beliau itu, nah makanya mengenal itu dari Jawi, tanah Jawi itulah. Nah itu ada hubungan lah dengan Khatib Dayan dari Demak. Iya, itulah yang mengajarkan beliau, membimbing beliau. Kerajaan anulah. Kerajaan Demak. Banjar itulah. Iya, kerajaan Banjar itu kan. Setelah itu kan beliau ini ya boleh dikatakan kalau dulu kan orang yang paling sakti. Beliau ini, makanya nama beliau ini kan Patih Bantar Alam, Surya Sakti Mangku Alam. Itu kan gelar sidin, nama sidin. Waktu kerajaan Daha atau Waktu kerajaan Islam? Banjar. Banjar. Oh, dapat gelar dari kerajaan Banjar lah. Iya. Nah, setelah itu beliau itu kan masuk Islam, maka dari tanah suci Makkah, dari situlah nama beliau ini Datu Kandang Haji. Kalau ukuran Kandang apa artinya tuh? Datu Kandang Haji ini dalam arti mengandang yang tidak baik. Mengandangkan niat orang yang tidak baik terhadap kita. Jadi di kandang sidin? Di kandang sidin. Dengan doa-doa atau dengan doa-doa? Doa lah, bukan kandang yang kayak biasa tuh, lain pagar lah. Makanya kalau disebut dulu di sini sebelum desa Teluk Bayur itu dinamakan desa Batu Wapak, belum desa tapi Batu Wapak. Batu Wapak itu batu yang dirajah. Kenapa dirajah? Supaya niat-niat orang jahat itu tidak terlaksana. Karomah ya, supaya pemirsa Banjarmasin Pos News Video ini tahu apa karomah sidin. Kalau untuk karomah sidin, setiap bernazar itu kebanyakan terkabul. Allah Subhanahu wa Ta'ala, apa yang diminta beliau ini hanya perantara. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menentukan. Alhamdulillah kebanyakan terlaksana. Itu setelah sidin anulah meninggal dunia. Setelah sidin meninggal. Kalau semasa hidupnya, Bang? Kalau untuk semasa hidup beliau ini, ya dalam artian orang belum tahu. Kalau cerita yang berbagi wilayah dengan Datu Sanggul, ulama di Tatakan Rantau, itu kan secara untuk mengajarkan agama Islam. Itu untuk mengajarkan agama Islam. Jadi Datu Sanggul itu daerah Tatakan Rantau. Nah, dari Tatakan Rantau masuk beliau ke daerah Hulu Sungai Utara. Datu Kandang Haji. Datu Kandang Haji di wilayah Negara Dipa. Negara Dipa berdakwahnya. Iya. Itu karomah sidin lah. Karomah sidin. Nah, Pak, kita sambil mengitari makam beliau ini, ada apa-apa lah. Ada Bapak, silakan. Jadi sambil bisa lah Pian menjelaskan berapa panjangnya ukuran makam sidin ini, adakah yang sempat mengukuri? Kalau untuk makam beliau itu panjangnya kalau untuk pagar 11 meter. Oh, nggih. Kalau untuk pagar 11 meter, tapi kalau beliau kemungkinan 10 meter atau 10,5 meter. Karena mana kita melebihi daripada badan beliau sedikit. Terus Bang, pembuatan pagarnya siapa Pak? Kalau swadaya untuk pembuatan pagar swadaya dulunya. Oh, swadaya dulunya. Wah, ini Bang? Kalau ini sekarang dibantu oleh pemerintahan. Alhamdulillah. Pemerintah Kabupaten Balangan. Iya, alhamdulillah. Ya inilah. Jadi memang panjang sidin tuh sekitar 10 lebih lah Pak. Iya, 10 lebih.
Sobat Banjarmasin Pos News Video, jadi ada kisah unik dari lokasi tempat berziarah ini adalah keberadaan Sungai Negara Dipa ini atau Sungai Halung ini. Ada kisah lain, yaitu seringnya orang datang ke sini. Iya Iyalah Pak Ji. Iya memang kayak itu. Nah, coba kisahkan Bang Pian. Orang tuh datang bapaknya. Amun orang tuh datang hitungnya bawa sasajen hitungnya tolong minta antarakan ke bawah tuh kan. Jadi kita ngantarkan. Siapa yang diberinya sesajen tuh? Ya masuknya buaya kuning tuh Bang. Penampakan buaya kuning. Iya kayak itulah. Atau buaya putih. Kada jarang teh kuning Bang, tapi Kuning kuning lah. itu inya bahelet setabah kuning, bahelet setabah kuning, bahelet setabah kuning. Kayak itu kurangnya bendanya. Kada kuning sabukuan tuh kada. Orang kan kuning sabukuan. Jadi orang datang ke sini karena unjuk sesajen. manjuk sasajen tolong kita atarakan beri makan. Lawan Pian. Iya. Paling banyak warga mana tadi Pak Ji? Daerah Tabalong lah. Dari Tabalong lah. Nyinto nyinta karap. Apa jar najarnya jar? Iya mau panik nyinto tuh Bang. Kalau menurut buaya itu Kada besar banget. haraguan Baru- datu Iya, Datu sini. kandang Datu kana haji nih Bang. datu kandang haji lah. Nggih. Pohon jingah. Iya pohon jingahnya. Jadi pohon jingah ini kan Jerpin tadi Nyagan katurunan nama. anunya gesan Iya. apa melandaikan anunya lah. Iya iya iya. Sesajen. Nggih. Malabuhnya tuh. Iya. Oh, itu. Nah, itulah cerita sisi lain dari Keramah ya. Dari Datuk Kandang Haji ini masih hidup lagi. Muaka sidin lah istilahnya, apa ya, ikutan sidin. Iya. Goib. Nah, buaya bentuknya bisa apa Ji? Bisa kuning. Tapi buaya Kuning, belang-belang itulah. Iya, kayak itulah. Belang-belang. Bel setabah kuning, bel Setabah setabah kuning. kuning, setabah kuning. Tapi kada kuning semuaan, Nggih. kuning kesemuaan. Dan itu masih diyakini oleh sebagian warga lah. Iya. Di Tabalong, di Amuntai, dan di Halong. Iya. Parama menuju mana nih? Nah, kita menuju makam yang belum terpecahkan. Yang terpecahkan itu ada satu nisan yang terbuat dari batu asli. Masih di sekitar kawasan anulah Datuk Kandang. Datuk Kandang Haji ini, makam Datuk Kandang Haji. Jadi apa kisah misterinya misterinya makam ini? Ya, jadi dulu sebelum dibuka hutan ini, makam ini sudah ada. Bersamaan dengan makam Datuk Kandang Haji. Bersamaan dengan Datuk Kandang Haji. Cuma siapa ini? Ya lo? Iya, cuma kami belum tahu siapa beliau. Nah, ini yang kita belum tahu siapa beliau yang bermakam di sini. Jadi kalau untuk nisan ini terbuat dari batu asli. Ini terbuat dari batu asli dan ini asli dipahat. Kemudian rencana Pian apa tadi Pian? Hendak apa mengetahui kayak apa Pian tadi kalau ada orang seperti apa? Kalau ada yang tahu tentang bisa untuk mengetahui ini, kami berharap dengan sangat untuk menemukan siapa beliau ini. Yang bisa berkomunikasi Iya, lah. yang bisa berkomunikasi Secara supranatural lah. Iya. Karena ini terbuat dari samping Tresola zaman kerajaan. Jadi berapa lama sudah temuan ini? Kalau untuk Hanya temuan kami- ini dulu sebelum hutan ini dibuka sudah ada. Nah, jadi setelah ini kurang lebih 4-5 tahun lah baru kita bersihkan ini. Kawasan inilah makam Datuk. Iya. Kalau untuk kawasan Datuk Kandang Haji ini kurang lebih 26 tahun, 27 tahun sudah dibersihkan. Tapi ini kan sudah sejak dari dulu sudah ada. Tapi kada diperhatikan. Tapi tidak diperhatikan. Aku kira nisan anu aja nih pada itu. Nisan Sekali biasa. Iya, dibersihi, setelah dibersihkan dengan air, timbullah gambar-gambar Tresola. makanya itu Pian Jadi berharap kami berinisiatif bahwa ini mungkin dari sultan, dari kerajaan, orang-orang kerajaan. yang ingin dekat dengan beliau lah.
Iya. Cuma belum diketahui siapa ya loh. Belum kalau Sultan. diketahui siapa. Nah, pemirsa atau sobat Banjarmasin Pos News Video, sudah banyak tadi bercerita Pak Muhammad Gusti Rama, salah satu pemelihara makam Datuk Kandang Haji ini. Mudah-mudahan ini bisa membawa bermanfaat bagi generasi muda yang ingin berjarak ke sini. Itu jaraknya dari pusat kota Kabupaten Balangan lah, Ya. di titik 0 itu bundaran Ya. ke sini arah ke Halong, Ya. sekitar 15 km palah. 15 kilo. Tepatnya di desa Teluk Bayur, Kecamatan Juwai, Kabupaten Balang. Balangan, Provinsi Kalsel.